prosedur. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Yang ketiga, ciri-ciri teks prosedur. Yang keempat, struktur teks prosedur. Yang kelima, kebahasan teks prosedur. Yang keenam, manfaat teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Menurut Kosasi 2017, teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan suatu kegiatan agar pembaca dapat melakukannya dengan benar. Dapat disimpulkan, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara runtut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur menurut Maksum 2014. Yang pertama, memberikan panduan atau petunjuk kepada pembaca. Yang kedua, membantu pembaca melakukan suatu kegiatan secara tepat. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam melakukan langkah-langkah kegiatan. Dengan kata lain, teks prosedur bertujuan agar pembaca mampu melakukan sesuatu sesuai aturan dan urutan yang benar. Ciri-ciri teks prosedur. Menurut Kosasi 2017, ciri-ciri teks prosedur meliputi yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang tersusun runtun. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah imperatif. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan penemaran atau kata penghubung urutan. Yang kelima, bersifat informatif dan praktis. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur menurut Kemdikbud 2017 terdiri atas yang pertama, tujuan. Bagian yang menjelaskan hasil akhir atau tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, bahan dan alat opsional. Berisi daftar alat dan bahan yang diperlukan, biasanya ada pada prosedur membuat sesuatu. Yang ketiga, ada langkah-langkah. Uraian tahapan kegiatan yang disusun secara berurutan dan sistematis. Kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur menurut Kemendikbud 2017 dan Kosasi 2017 antara lain. 1. Kalimat imperatif. Contohnya, masukkan air ke dalam gelas. Yang kedua, kata kerja aktif. Contohnya, potong, aduk, nyalakan. Yang ketiga, konjungsi temporal atau penanda urutan. Contohnya, pertama, kemudian, selanjutnya, dan terakhir. Yang keempat, kata bilangan atau penomoran. Contohnya, langkah pertama, langkah kedua. Yang kelima, bahasa jelas, lugas, dan objektif. Manfaat teks prosedur. Teks prosedur memberikan petunjuk atau arahan langkah demi langkah sehingga pembaca tahu urutan yang benar dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya memasak, merakit alat, atau mengoperasikan mesin. Dengan adanya panduan ini, seseorang yang belum pernah melakukan suatu aktivitas tetap dapat mengikuti instruksi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasak mie instan. Yang pertama, tuangkan air ke dalam panci dan nyalakan kompor. Keluarkan mie dari dalam bungkusnya. Selanjutnya, air yang telah mendidih kita masukkan mie dan aduk hingga mie-nya mengembang atau matang. Sambil menunggu mie-nya matang, kita tuangkan bumbu mie-nya ke dalam piring yang telah kita sediakan. Tuang semua bumbu-bumbunya ke dalam piring. Tambahkan kecap sedikit biar enak. Selanjutnya, setelah mie-nya matang, kita masukkan mie-nya ke dalam bumbu yang telah disediakan dan diaduk. Aduk hingga merata, mie siap untuk dimakan.